Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi asuhan keperawatan keluarga, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas keluarga dalam tahap perkembangan. Sebelum kita lanjut ke tugas keluarga pada tahap perkembangan, sebelumnya Bapak sampaikan fungsi perawat atau tugas kesehatan keluarga ya, menurut Friedman, mengingatkan kembali bahwa tugas kesehatan keluarga ya, yang pertama itu mengenal masalah kesehatan. Jadi kita sebagai nanti Anda misalnya berkeluarga ya, atau keluarga binaan kita nanti pada saat Anda memberikan asuhan keperawatan itu, yang pertama dia harus mengenal masalah kesehatan. Nah, itu pentingnya kita belajar kesehatan ini adalah untuk mengenal masalah ya, mengenal masalah kesehatan. Misalnya pada saat anggota keluarga kita sakit, kita harus tahu sakitnya itu apa ya, dan bagaimana cara merawatnya. Ataupun misalnya kalau kita tidak tahu cara merawatnya, minimal kita tahu dia sakit ya. Jadi artinya tidak sakit secara samar, tapi nyata sakitnya ya, ada demam, ada sakit atau nyeri dan sebagainya, yang menunjukkan suatu penyakit tertentu. Yang kedua adalah membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. Jadi keputusan ini maksudnya segera dia memberikan pengobatan kepada salah satu anggota keluarganya, baik dia bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas ya, atau dia memberikan pengobatan sederhana di rumah. Yang ketiga, memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Nah, kalau ada anggota keluarga yang sakit, dia lagi perawatan di rumah gitu kan, maka semua anggota keluarga harus tahu cara merawat anggota keluarganya yang sakit. Kalau misalnya anggota keluarganya dia mengalami stroke, nah bagaimana cara merawatnya pasien stroke ya? Kan tidak selamanya dia di rumah sakit. Kalau sudah kondisinya sudah stabil, tapi dia mengalami keterbatasan fisik misalnya karena dia lumpuh atau dia lemah anggota geraknya, maka cara perawatannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu harus kita tahu ya. Jadi kemarin kita bahas masalah teori-teori model keperawatan. Di situ dia adaptasi, ada perawatan diri dan sebagainya. Itu kan salah satu metode atau model untuk merawat ya. Nah, semua anggota keluarga kalau melihat salah satu anggota keluarganya yang sakit, dia harus bisa merawat ya. Kemudian mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. Jadi rumah kalau dia tidak diperhatikan ya, kelembabannya, kemudian pertukaran udaranya ya, terus posisi kamar mandi, dapur ya, apakah asap dapur itu dia tidak bisa keluar dari rumah misalnya ya, dekat sama kamar mandi akan terjadi kelembab dan sebagainya, itu kan bisa menyebabkan sakit ya. Oleh karena itu perlu ya tahu bagaimana mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. Terus yang terakhir adalah mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas, klinik, dokter praktik atau rumah sakit itu adalah fasilitas kesehatan yang disediakan untuk keluarga apabila keluarga mengalami sakit. Apabila tidak bisa menyelesaikan atau
mengobati diri sendiri, maka dia wajib ya memanfaatkan fasilitas ya yang ada, fasilitas kesehatan yang ada. Nah, kelima tugas keluarga ini harus dimiliki oleh keluarga itu ya. Kalau ini tidak dimiliki, maka sering terjadi misalnya karena dia tidak bisa mengambil keputusan, maka terlambat ke dokter. Jadi banyak ibu-ibu hamil melahirkan itu meninggal di jalan ya, karena terlalu lama di rumah ya, dikerjakan sama dukun beranak, sudah tidak bisa diatasi tapi ngotot supaya melahirkan di rumah. Akhirnya begitu perdarahan dan sebagainya, baru dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit atau puskesmas sudah meninggal. Nah, ini akibat apa? Akibat tidak mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat ya. Itu baru satu kasus, belum kasus-kasus yang lain ya, seperti stroke ya, serangan jantung dan sebagainya. Nah, kemudian tumbuh kembang keluarga ya. Dari tumbuh kembang menurut Duphal ya, daur atau siklus keluarga terdiri dari 8 tahap perkembangan yang punya tugas dan risiko tertentu. Tahap pertama, pasangan baru menikah, keluarga baru. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah membina hubungan perkawinan yang saling memuaskan. Ya, artinya segala aspek ya, kebutuhan biologis, spiritual, sosial itu harus terpuaskan. Terpuaskan dalam arti ini tidak mungkin ya, pasti ya ada kekurangan dan sebagainya, tapi dengan mensyukuri, dengan ikhlas dan sabar bisa memuaskan ya kedua pasangan ya. Dan kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, kemudian banyak sekali kesalahpahaman. Nah, ini yang menyebabkan ya hubungan perkawinan menjadi tidak baik. Kemudian yang kedua, tahap kedua, menanti kelahiran. Nah, atau anak tertua adalah bayi berusia kurang dari 1 bulan. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah menyiapkan anggota keluarga baru ya. Apa yang harus kita siapkan untuk anggota keluarga baru, untuk anak yang akan lahir nanti? Nah, itu mulai dari kebutuhan dasarnya ya, makannya, susunya ya, kemudian pakaiannya ya, kasih sayang dan sebagainya. Jadi 5 dasar kebutuhan belum itu harus diberikan kepada anggota baru. Nah, ini tugas dari keluarga ya, yang tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, keluarga dengan anak prasekolah atau anak tertua 2,5 tahun sampai dengan 6 tahun ya. Jadi pada tahap ini ya, tentunya tambah banyak ya, tidak hanya mungkin dari segi pengasuhan, tapi biaya juga ya, biaya dia sekolah ya, nanti dia ikut masuk PAUD, bisa di rumah tidak masalah, tapi ibunya harus memberikan pendidikan ya, mengajarkan dia bagaimana meningkatkan motorik halusnya, motorik kasarnya. Motorik kasarnya ini menguatkan badannya, dia bisa berlari, naik sepeda dan sebagainya ya. Dia bisa berjalan, pertumbuhan motorik kasarnya. Motorik halusnya ya seperti berpikir, emosional, empati ya, kasih sayang, bergaul dan sebagainya. Kemudian tahap 4, keluarga dengan anak sekolah atau anak tertua berusia 7 tahun sampai 12 tahun ya. Nah, ini tambah berat lagi ya, tambah berat lagi karena dia sudah masuk SD ya, tentunya dia akan diajarkan tanggung jawab, diajarkan ngaji dan sebagainya ya.
Kemudian tahap kelima, keluarga dengan remaja atau dengan anak tertua berusia 13 sampai 20 tahun. Nah, ini bagaimana menghadapi atau mengajarkan anak dengan memposisikan diri sebagai orang tua. Ya, orang tua dalam arti ini dia harus betul-betul menanamkan tanggung jawab terhadap hidupnya, ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Disiplin, ramah, ya, kemudian kerja keras, ya, tanggung jawab terhadap pakaiannya, ya, makannya, semua, ya, dia harus bisa hidup normal, bisa hidup teratur, ya. Kemudian selanjutnya tahap 6, keluarga dengan anak dewasa, pelepasan. Di sini Anda masih kuliah, ya. Anda masih kuliah tapi sudah masuk pradewasa. Nah, pada masa pradewasa ini kalau di desa mungkin banyak yang sudah menikah, ya, dilepas oleh keluarganya. Tapi yang normalnya, yang idealnya kalau orang menikah itu adalah idealnya untuk perempuan itu 25 tahun. Kalau laki-laki itu 30 tahun. Ini ideal ini dari segi kematangan biologisnya, ya. Organ reproduksinya, juga kematangan emosionalnya, ya. Jadi psikologisnya. Sehingga pada saat dia menikah nanti dia bisa, ya, mengutamakan logika, komunikasi, ya, dengan kepala dingin daripada emosi, marah dan sebagainya. Sehingga banyak yang berhasil dalam masa ini. Dan banyak yang tidak berhasil membina perkawinan keluarga itu pada masa-masa di bawah 20 tahun. Ya, di bawah 25 tahun itu banyak yang gagal. Karena apa? Karena belum matang. Ya, belum matang secara psikologis. Ya. Dan juga banyak kematian, ya, kematian daripada remaja karena melahirkan, ya, dengan pernikahan usia dini. Jadi organ-organ reproduksinya belum matang, tapi sudah diberikan tanggung jawab untuk perkembangan bayi dan sebagainya, maka bisa terjadi perdarahan dan lain-lain. Nah, di sini pada masa dewasa ini perlu diarahkan kita sebagai orang tua itu adalah sebagai sahabat buat mereka. Tempat curhat. Jadi dia tidak curhat kemana-mana, tapi curhatnya ke orang tua. Jadi orang tua itu akan memberikan yang benar, tidak mungkin memberikan yang salah. Kalau curhatnya kepada teman, kalau temannya itu baik, kalau temannya itu diam-diam itu jahat, ya, tidak suka dengan kita, maka akan memberikan saran yang tidak baik, yang akan menjatuhkan kita atau membuat kita celaka. Tapi kalau orang tua, kita curhat ke orang tua, pasti akan diberikan jalan yang benar, ya, petunjuk yang benar, sehingga orang tua itu memposisikan dirinya sebagai sahabat buat anaknya. Nah, tahap ketujuh, keluarga usai pertengahan. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah mempertahankan kontak dengan anak dan cucu, memperkuat hubungan perkawinan, dan meningkatkan usaha promosi kesehatan. Nah, jadi pada tahap ini, ya, anak-anak sudah dewasa dan sudah menikah dan sudah punya anak, dan kita orang tua sebagai sudah mempunyai cucu. Nah, bagaimana sekarang pada saat mungkin sudah berdua lagi, dulu masih rame sama anak-anak, setelah anak-anak sudah menikah, ditinggal hanya berdua saja di rumah. Nah, di situ cobaannya lebih besar, ya. Bagaimana memperkuat hubungan perkawinan dengan berdua, tidak ada anak-anak dan sebagainya, sehingga perlu, ya, di sini meningkatkan usaha promosi kesehatan, karena pada usia-usia ini adalah usia-usia penyakit. Sering pada saat ini, usia ini, ya, tahap 7 ini imunnya sudah menurun,
kemampuan organnya menurun, ya, imunitas tubuhnya yang dulu bagus sekarang sudah menurun sehingga mudah sakit, gampang sakit. Banyak penyakit-penyakit yang generatif, ya, yang dialami oleh keluarga dengan usia pada tahap 7 ini. Kemudian tahap 8, keluarga usia lanjut. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah menata kembali kehidupan yang memuaskan. Jadi pada saat ini seharusnya sudah berleha-leha, sudah tinggal ibadah saja, sudah tinggal makan saja, tidak perlu, ya, bekerja, tidak perlu kesibukan jasmani yang menguras tenaga, ya, dibebankan oleh masalah anak, dibebankan oleh masalah cucu dan sebagainya, ya. Jadi pada usia ini sudah santai, sudah bisa menikmati hidup, ya, sampai ajal menyebut. Nah, ini ada perbedaan tahap perkembangan keluarga menurut Carter dan Duval. Pertama, keluarga antara masa bebas pacaran, ya, dewasa muda. Kalau menurut Duval, keluarga baru menikah. Kemudian kalau Carter, yang kedua, terbentuknya keluarga baru melalui suatu perkawinan. Yang ketiga, keluarga yang memiliki anak muda, anak usia bayi sampai usia sekolah, keluarga yang memiliki anak dewasa, keluarga yang mulai melepas anaknya untuk keluar rumah, kemudian keluarga lansia. Sementara Duval yang kedua itu keluarga dengan anak baru lahir, kemudian keluarga dengan anak prasekolah, keempat keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan mulai melepas anak sebagai dewasa, keluarga yang hanya terdiri dari orang tua saja, kemudian keluarga lansia. Nah, terlepas dari perbedaan itu, tapi intinya sama saja, ya, mirip, ya. Tugas perkembangan keluarga sesuai tahap perkembangan, ya. Nah, ini saya jelaskan kembali lebih lengkap bahwa keluarga baru menikah itu tugas perkembangan utamanya adalah membina hubungan intim yang memuaskan, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, dan kelompok sosial, mendiskusikan rencana memiliki anak. Jadi dihitung perkembangan keluarga itu dari menikah, ya, dari mulai menikah. Jadi pada masa ini dia mengenal hubungan keluarga dengan keluarga yang lain. Nanti ikut arisan, jadi dia bisa mengenal, oh ini pamannya, ini bibinya, dan seterusnya, dari keluarga perempuan maupun keluarga laki. Jadi saling ngajak, nanti kalau ada acara laki ikut istrinya, pada acara misalnya keluarga perempuan ikut suaminya. Jadi saling proses pengenalan. Kemudian keluarga dengan anak baru lahir. Ini mempersiapkan menjadi orang tua, adaptasi perubahan adanya anggota keluarga, interaksi keluarga, hubungan seksual, dan kegiatan, mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan. Jadi pada tahap ini tentunya dengan kehadiran bayi, maka fokusnya ke bayi, ya. Jadi tapi tidak menyampingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan seksual, ya. Kemudian bagaimana memuaskan pasangan masing-masing, ya. Kemudian keluarga dengan anak usia prasekolah. Di sini tugas perkembangannya memenuhi kebutuhan anggota keluarga, misalnya tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Membantu anak untuk bersosialisasi. Jadi pada saat umur ini kita ajak jalan-jalan keluar, nanti ketemu sama keluarga yang lain mempunyai balita, ya, kemudian saling kenal, nanti akan menjadi teman, ya. Dia akan menjadi temannya di komplek, begitu. Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain yang lebih tua juga harus terpenuhi.
Nah, jadi misalnya dia punya adik, ya, dia harus menerima adiknya. Tapi juga kebutuhan anak yang sudah lebih tua, lebih dulu lahir, harus terpenuhi juga. Kemudian mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam maupun di luar keluarga. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak. Pembagian tanggung jawab anggota keluarga. Kemudian merencanakan kegiatan dan waktu untuk menstimulasi tumbang anak. Jadi di sini sudah mulai membagi tanggung jawab. Ya, siapa yang cuci piring, siapa yang nyuci pakaian, siapa yang nyapu, siapa yang masak, siapa yang beli bahan pokok dan sebagainya, itu sudah bisa dibagi-bagi, ya. Siapa yang bereskan rumah, bereskan kamar, ya. Kalau untuk anak prasekolah sudah bisa diajarkan, ya, bisa diajarkan dia bagaimana membereskan mainannya, ya, minimal membereskan mainannya, membereskan sepatunya misalnya. Nah, kemudian keluarga dengan anak usia sekolah, ya, tugasnya itu membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar rumah, sekolah, dan lingkungan lebih luas. Yang kedua, mempertahankan keintiman pasangan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan yang meningkat, termasuk biaya kehidupan dan kesehatan anggota keluarga. Kemudian keluarga dengan anak remaja, tugasnya memberikan kebebasan yang seimbang dan bertanggung jawab, mengingat remaja adalah seorang dewasa muda dan mulai memiliki otonomi. Jadi sudah dia punya kamar sendiri, ya, punya kamar sendiri, dia tidur sendiri, dia atur sendiri kamarnya. Jadi kita tidak bisa sebagai orang tua itu nyelonong aja masuk, tapi harus izin dulu masuk ke kamarnya. Nah, itu contohnya, ya. Jadi dia sudah punya otonomi sendiri. Mempertahankan hubungan intim dalam keluarga. Jadi hubungan intim dalam keluarga ini tidak semata-mata hubungan badan, ya, tapi hubungan secara emosional. Jadi apalagi zaman sekarang itu HP itu bisa mengurangi hubungan intim antara anggota keluarga. Ya, pada saat tertentu HP disimpan dan kita nonton bersama misalnya, ya. Di situ nanti ada ketawa lucu dan saling saling komen-komen. Nah, itu akan meningkatkan keintiman, ya, di keluarga. Kemudian mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Ya, jadi kita harus memahami anak, ya. Orang tua harus memahami anak, karakternya, sifatnya, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Kalau sudah terjalin komunikasi yang baik terhadap anak, maka anak akan dengan bebas menyampaikan pendapat, curhat, dan sebagainya terhadap orang tuanya. Kalau sudah dia menyampaikan ke orang tuanya, dia tidak akan menyampaikan lagi kepada orang lain. Yang bahaya ini adalah menyampaikan sesuatu hal yang mungkin pribadi, rahasia kepada orang lain. Dan itu bisa menyebabkan bumerang buat dirinya nanti, ya. Kita tahu bahwa bisa saja hari ini dia baik, ya, temannya, besok lusa bisa jadi musuhnya. Pada saat baik mungkin disimpan rahasianya, pada saat jadi musuh mungkin disebarkan. Oleh karena itu perlu ditanamkan kepada anak bahwa segala sesuatunya akan dibicarakan, diskusikan kepada orang tua kalau ada masalah yang dia hadapi. Kemudian mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang keluarga. Ya, perannya apa? Kalau perannya anak, ya belajar, ya, makan, sholat, dan sebagainya sebagai tanggung jawab yang diberikan dan membantu orang tua, ya. Nah, selanjutnya tahap ke-6, keluarga mulai melepaskan anak sebagai dewasa. Nah, tugas perkembangannya memperluas jaringan keluarga dari keluarga inti menjadi keluarga besar, ya. Jadi
sudah mulai dia berkeluarga, dia memiliki anak, ya, sehingga menjadi keluarga yang besar, ya. Kalau misalnya tinggal dalam satu keluarga, bisa dalam satu rumah, atau tidak, misalnya dalam satu rumah, tapi bisa suatu waktu akan berkumpul, ya, menjadi satu keluarga besar yang memiliki kegiatan yang sama. Mempertahankan keintiman pasangan, ya, selalu, ya. Jadi setiap perkembangan itu harus dipertahankan keintiman pasangan. Karena kalau sudah tidak ada keintiman pasangan, maka akan menjadi renggang, kemudian bisa terjadi perceraian dan sebagainya. Bisa terjadi antara hubungan anak dan orang tua bisa terputus, ya, dan masing-masing akan mencari jalan sendiri. Maka itu yang kadang-kadang membuat stres, ya, tidak terarah dan menimbulkan masalah-masalah. Membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru di masyarakat, ya. Kalau sudah dia berkeluarga, nah bagaimana caranya bermasyarakat, ya. Dia ikut arisan, dia ikut kelompok-kelompok pengajian, dia ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bisa membuat dia lebih bersosialisasi, ya, di masyarakat, bisa bertetangga yang baik dan sebagainya. Kemudian penataan kembali peran ortu dalam kegiatan rumah. Jadi pada saat ini, ya, jadi bagaimana posisi orang tua, ya, di dalam rumah pada saat anak itu sudah menjadi keluarga baru, ya. Orang tua sudah bisa memberikan semacam motivasi, nasihat dan sebagainya kepada anak, ya, apabila anak itu sudah artinya di luar jalur, ya, melanggar aturan agama dan sebagainya. Nah, orang tua ini harus tetap, walaupun anaknya itu sudah menikah, dia harus memberikan nasihat, ya. Terjadi percecokan, akan menimbulkan perceraian. Jadi orang tua itu sebagai penengah, ya. Kemudian keluarga usia pertengahan, ya, mempertahankan kesehatan individu dan pasangan. Jadi pada saat ini kan sering sakit. Nah, bagaimana caranya? Ya, olahraga, makannya dibatasi, ya, tidak berlebihan, kemudian minum vitamin dan sebagainya, hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian mempertahankan hubungan yang serasi dan memuaskan dengan anak-anaknya dan sebaya, ya. Jadi tetap, ya, walaupun dia sudah menikah, tapi tetap, ya, ditelepon lah, ditanyakan kabarnya, ya, disuruh pulang supaya kumpul sama orang tua. Nah, pada saat sekarang ini kan bisa saja suruh pulang untuk buka bersama, ya. Jadi tetap, ya, hubungan antara orang tua dengan anak itu terjalin dengan bagus, dengan baik, komunikasinya tetap, ya, dipertahankan. Ya, jadi mempertahankan hubungan yang serasi dan memuaskan dengan anak-anaknya dan sebaya, meningkatkan keakraban pasangan. Jadi itu materi tentang tugas perkembangan keluarga. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, silakan Anda tulis di komentar pada video ini. Terima kasih. Nanti Anda juga absensi di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.